Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sahabat para pembelajar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa bersama dengan saya Basman Tompo dalam seri tutorial Pesona Bot Telegram. Nah teman-teman, kali ini kita akan mencoba mempelajari satu bot yang berguna untuk membuat bot teman-teman. Jadi dengan menggunakan bot ManyBot dan bot Father, kita akan mencoba membuat sebuah bot Telegram. Nah, caranya adalah langsung saja pada pojok kiri atas teman-teman, pada kotak pencarian di sini. Silakan teman-teman memanggil nama botnya terlebih dahulu, yaitu @MoneyBot seperti ini. Nah, ketika teman-teman menemukan di sini ada logo ManyBot seperti ini, huruf M di sini. ManyBot, maka silakan diklik itu, karena itulah bot yang akan kita tuju teman-teman. Nah, silakan mengklik start di sini. Nah, inilah tampilan awal dari bot ManyBot teman-teman. Nah, langkah pertama adalah kita akan meng-create dulu sebuah bot baru. Silakan teman-teman mengklik create a new bot seperti ini. Nah, langsung seketika itu ManyBot akan memberikan respon jawaban seperti ini. Kita diarahkan untuk menuju dulu ke sebuah bot, yaitu bot Father, teman-teman. Nah, bot Father itu adalah bapaknya bot, yang disitulah tempat kita mendapatkan semua kode token, kode API token yang menjadi persyaratan untuk membuat sebuah bot baru. Jadi caranya setelah ini tampil, teman-teman, silakan kita klik ini, add bot Father, seperti ini. Nah, akan tampillah halaman awal dari bot Father ini. Kita mengklik saja start. Nah, inilah perintah-perintah dasar dari bot Father, teman-teman. Ada sangat banyak fiturnya. Nah, untuk keperluan membuat sebuah bot baru, kita cukup mengklik /new bot seperti ini. Kita klik. Nah, setelah ini tampil, maka kita akan diharapkan untuk memasukkan sebuah nama. Untuk memasukkan nama apa yang menjadi nama dari bot kita, teman-teman. Nah, silakan teman-teman misalkan ingin memberikan judul botnya yang bernama misalnya pembelajaran fisika. Ini sebagai contoh saya, teman-teman ya. Boleh menggunakan nama yang lain. Setelah itu kita send seperti ini. Nah, akan tampil balasan good. Itu artinya bahwa nama judul bot kita, pembelajaran fisika ini, itu direstui oleh bot Father untuk menjadi judul bot kita. Nah, selanjutnya kita diinginkan untuk memasukkan username bot. Nah, perlu teman-teman ketahui, username bot di sini memiliki persyaratan harus selalu berakhiran kata bot. Jadi saya ulangi, untuk membuat sebuah username bot Telegram, syarat utamanya adalah harus berakhiran kata bot. Seperti dicontoh di sini dituliskan Tetris bot. Nah, karena kita di sini mengambil judul pembelajaran fisika, ya diharapkan teman-teman untuk menggunakan nama bot yang tidak terlalu jauh dari nama judul bot kita. Taruhlah misalnya dalam hal ini saya mencontohkan nama bot saya, misalnya belajar fisika bot. Seperti ini. Diingat teman-teman, harus selalu akhirnya ada kata bot. Nah, kita coba send dulu seperti ini. Nah, kalau ada kata-kata dari bot Father mengatakan bahwa sorry, this username is already taken, itu artinya nama ini telah ada yang pakai, teman-teman. Sehingga kita diharapkan untuk menggunakan nama yang lain. Oke, misalnya saya mengetik lagi belajar fisika _bot seperti ini. Kita coba saja dulu, teman-teman ya. Kita send atau kita enter. Nah, done. Berarti sudah disetujui untuk nama username bot kita adalah belajar fisika _bot. Nah, teman-teman, inilah yang akan kita butuhkan, yaitu kode token yang dikeluarkan oleh bot Father ini. Nah, ini dia yang dibawa. Teman-teman silakan memblok ini seperti ini. Baru kita copy, kita Ctrl C saja seperti ini. Ctrl C untuk mengcopy. Baru setelah itu kita kembali ke ManyBot yang tadi, teman-teman. Klik sini. Nah, dari
tempat penulisan pesan inilah kita mempaste kode token yang diperoleh dari bot father tadi. Seperti ini. Setelah itu kita kirim. Nah, kita tunggu sejenak. Nah, ketika ini tampil, maka ternyata ada kata-kata dari ManyBot bahwa token untuk bot @belajarfisikabot itu disepakati atau telah disetujui. Nah, langkah selanjutnya kita bisa melakukan klik pada skip atau bisa juga kita langsung masuk ke bot belajar fisika bot kita teman-teman. Kita klik saja ini. Nah, sekarang dengan sendirinya bot kita bernama bot pembelajaran telah terbuka. Langsung saja kita klik start teman-teman di sini. Nah, inilah tampilan awal dari bot kita yang berjudul pembelajaran fisika. Saya ulangi di sini. Ini, nah, pembelajaran fisika. Nah, disinilah nanti kita akan diharapkan untuk melakukan perintah-perintah dalam bot ini teman-teman. Nah, sekarang caranya dari sini, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat perintah teman-teman atau membuat command. Nah, caranya adalah teman-teman silakan mengklik ini, custom command. Jadi pada bot pembelajaran fisika ini, silakan teman-teman mengklik custom command seperti ini. Nah, ketika ini tampil, ada 3 menu, ada create command, config main menu, dan go back. Teman-teman silakan mengklik saja create command seperti ini. Nah, sekarang coba perhatikan teman-teman. Ketika kita ingin membuat sebuah perintah pada ManyBot, maka syaratnya adalah kita harus menggunakan contoh seperti ini. Ciri khasnya adalah harus selalu diawali dengan sebuah karakter garis miring, seperti /website, /price list, dan seterusnya. Dalam hal ini karena kita baru semacam percobaan teman-teman, yang dasar-dasarnya saja, kita coba memberikan perintah yang mudah-mudah kita ingat. Misalnya kita beri nama modul misalnya. Nah, perintahnya bernama modul. Nah, setelah itu kita klik di sini teman-teman. Kita send. Nah, setelah ini tampil, maka langkah selanjutnya adalah kita diinginkan untuk memasukkan di sini apa yang menjadi keinginan ketika ada orang nanti mengetik /modul ini. Nah, di sini teman-teman pada bagian penulisan pesan di sini kita bisa memasukkan berupa teks, bisa memasukkan gambar, video, ataupun beberapa jenis file yang lain. Nah, setelah itu kita baru mengklik set. Nah, silakan teman-teman memasukkan di sini. Contohnya yang sederhana, misalkan saya cukup menuliskan teks saja berupa kata-kata pendek. Silakan pelajari modul berikut ini. Ini contoh saja teman-teman ya. Nanti teman-teman boleh mengeksplor sendiri kira-kira apa yang menjadi kata-kata yang akan diharapkan tampil ketika ada orang mengetik /modul ini. Nah, setelah ini tampil, maka kita mengklik save. Seperti ini. Kirim ya. Kita mengklik kirim. Setelah terkirim, baru kita save. Seperti ini. Ya. Nah, sekarang inilah tampilan selanjutnya setelah kita mengirim menekan tombol save. Selanjutnya teman-teman, kita akan membuat perintah baru. Dengan cara yang sama, kita kembali mengklik create command seperti ini. Nah, sekarang silakan memasukkan perintah baru. Misalnya, saya memberikan contoh materi seperti ini. Kemudian saya send kembali. Nah, setelah itu apa yang diinginkan untuk tampil ketika kita mengetik materi? Misalnya dalam hal ini saya akan menginginkan tampil sebuah gambar. Contoh saja teman-teman ya, misalnya saya memilih ini. Salah satu contoh gambar dari komputer saya pilih ini. Nah, setelah itu saya send. Oke, saya berharap nanti ketika ada yang mengetik materi, maka gambar ini nanti akan tampil teman-teman. Begitu maksud saya. Sehingga setelah itu kita klik kembali save. Seperti ini. Nah, berarti sudah sukses kita punya 2 perintah di sini, yaitu perintah modul dan perintah materi teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara menguji coba bot kita ini apakah kedua perintah tadi itu jalan apa tidak.
Nah, caranya adalah kita kita memasukkan bot kita ini ke dalam sebuah grup percobaan, teman-teman. Jadi contohnya dalam hal ini kita memasukkan bot kita ini ke dalam sebuah grup. Oke, saya masuk kembali ke sini. Caranya adalah klik di sini pada grup kita, pada bot kita, kemudian kita add to group. Seperti ini, teman-teman. Baru pilihlah grup yang akan kita tempati sebagai uji coba bot kita. Dalam hal ini saya akan mencari grup saya yang bernama grup uji coba. Saya klik, baru kita oke. Nah, sekarang sudah masuk, teman-teman. Di sini ada, kebetulan dalam grup saya ini ada sebuah bot welcome, sehingga secara otomatis dia akan memberikan sambutan ke bot saya. Hello, pembelajaran fisika, welcome to grup uji coba. Nah, tadi kita masih ingat bahwa perintah yang kita berikan pada bot ini ada dua, yaitu perintah modul dan perintah materi. Nah, coba kita uji, teman-teman. Kita coba mengetikkan /modul. Kita enter atau kita kirim. Nah, teman-teman, coba diperhatikan. Dengan secara otomatis, bot pembelajaran fisika ini mengeluarkan balasan yang bertuliskan silakan pelajari modul berikut ini. Nah, coba lagi satu perintah yang kedua, yaitu /materi. Nah, masih ingat, teman-teman, tadi ada gambar yang kita masukkan. Kita berharap ketika ini kita send, maka muncul gambar yang akan keluar dari bot ini. Kita klik. Nah, betul saja, teman-teman, muncul gambar dari bot ini, teman-teman. Oke, inilah gambaran bagaimana cara membuat bot dengan menggunakan ManyBot dan beberapa perintah-perintah dasar di dalamnya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.